sahabat kreatif, kembali lagi di Cafe Log bersama dengan saya Angel dan saya Niki. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sekarang orang so ada di rumah dengan tua pemuda. Penasaran orang berkesalan hari ini? Ikuti terus tonton sampai akhir video. Nah teman-teman, sekarang torang so bersama dengan Penatua Pemuda Jemaat Gemim Karunia Saya 1 yang sering torang sapa Pena Erik. Pena say hi. Hai, Ini ada Pena P anak baik. Amarisa. Pena apa kabar? Ya, sehat, puji Tuhan. Pena masih ya apa Pena? Beberapa cerdas. Iya. Ini minggu mau balik ke atas lagi. Nah mungkin teman-teman di rumah ada yang belum kenal. Ini tuan baik Penatua mau memperkenalkan diri secara lengkap, nama lengkap dan PRP umur. Nama saya Erik Aulian. Umur masih umur kita masih 20-an. 20-an, bulan berapa ini? 29. Oh, masih daripada 25, daripada 21. Nah, orang mau berbincang-bincang dengan orang Pena kali ini. Orang mau ngulik-ngulik tentang masalah. Orang mau flashback dulu di masalah remaja. Oh, masa remaja kan. Nah, Pena boleh nggak sih ceritakan sedikit bagaimana Pena waktu masih remaja, Pena teman-teman pergaulan waktu bawah. Remaja dulu aku bawa dengan ya kalau teman-teman perlu ketahui kita di sini dari umur 5 tahun di sini. Nah jadi terkait tahun aku bawa waktu itu kalau di kompleks ini ada orang KIS baru dulu teman-teman yang sedikit lebih tua ada orang Erikapo. Banyak sih karena kan di sini masih kompleks tuh, jadi kalau bergaul ya cuma lingkup kompleks ini dan yang pasti ada banyak teman-teman yang satu-satu orang tuh. Nah kalau kegiatan-kegiatan bagaimana kegiatan-kegiatan remaja? Kegiatan remaja maksudnya yang kita diikuti? Waktu Pena masih remaja? Yang diikuti kalau remaja yang pertama kita apa CCA baru pernah jadi kolomar sih mewakili remaja dengan mungkin cuma itu sih tapi lebih dulu remaja lebih fokus ke CCA. Nah Pena waktu Pena masih remaja kan ada kayak Pena kakak pembina tuh. Itu dulu Pena yang paling berkesan untuk Pena sampai kakak pembina. Kakak pembina, ada banyak sih. Cuma kalau bagaimana mau jawab? Kalau pertama sih yang kakak pembina yang paling berkesan, bukan berkesan sih, mungkin yang lebih dominan pakai itu terjun di dunia pelayanan. Kalau yang teman-teman mikir yang Angel masih ada Pariki, yang sekarang sudah di pendeta dan itu. Oh dulu masih BNPCA. Pendeta sekarang seperti itu, Christopher Sumangko. Karena dulu Pak, kebetulan satu kolom, kalau nggak tuh kebetulan lagi dengan orang kolom waktu itu DP Pemuda Remaja kompak sekali gitu. Jadi waktu kita pertama IKO, mulai dari ibadah IKO ibadah, di situ dia kasih motivasi untuk terjun ke dunia pelayanan. Yang pertama yaitu ikut CCA. Karena dulu dia juga kan orang pejemaat lekos dulu kan fokus di CCA di Lombars kalau nggak salah ya. Cuma ya yang begitu sih. Dan kalau ada lomba lainnya, ya ikuti sih kalau kegiatan pelayanan. Nah kalau kakak pembina paling cantik Dulu. Siapa ya?
pembina paling cantik. Tas dulu kan kita fokus nih cewek-cewek tuh. Tunggu ya. Siapa dulu kan? Kalau Kak Pembina, dulu orang apa no? Kak Eca. Bukan paling cantik sih, tapi yang waktu kita pe zaman dulu orang yang itu kesurupan. Detik semua Iya, semua kan. Yang penting kan itu tujuan pelayanan tuh bukan tuh iya tuh. Nah, kalau tadi yang paling cantik, kalau sekarang yang paling pena Dulu. Paling takut dulu. Ada apa? Kak Oje almarhum dengan kalau sekarang Kak Boim gitu. sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Jangan dari itu program. Iya loh kan tuh. Lama-lama kan semakin orang tumbuh dewasa, orang semakin dekat artinya so jadi apa nih? Orang senior kan. Kalau ada apa-apa ada baru orang. Nah, menurut Pena, apa sih beda pemuda dan remaja dulu dengan sekarang? Pemuda, maksudnya pemuda remaja atau pemuda dengan remaja? Karena itu so bisa tuh. Oh, remaja juga, waktu Pena masih remaja. Remaja dulu. Kalau remaja dulu dan sekarang, mungkin karena beda DP zaman tuh. Kalau dulu kita mau lihat lebih ke saling DP respect lebih tinggi dah. Lebih ke anak-anak mau respect pada DP anak-anak remaja mau respect pada DP pembina lebih tinggi misalnya ada yang terlalu hal-hal yang masih mau takut-takut yang mau bertanya. Cuma kan kalau sekarang zaman sekarang sudah lebih ekspresif tuh. Jadi mau suka mau bilang apa mau ke pembina, mau dibilang begitu. Cuma ya begitu gitu. Zaman kan berubah-berubah. Ya sesuatu ada di zaman. Di waktunya gitu. Kalau waktu Pena masih pemuda atau remaja, Pena kan ada ikut kegiatan. Kalau tadi kita bilang, pokoknya kita yang pertama terjun di CCA. Waktu itu memang kita paling banyak mewakili remaja. Mulai dari DP lomba CCA, lomba long mars, mewakili remaja. Kalau masih Rikil itu lalu, kemudian Jawa Uni, dulu orang ramai sekali kan. DP kebersamaan di ramai di pelayanan lupa seperti itu tuh, dengan rata-rata banyak orang ya iko Pak Uni sampai pagi mau kasih semangat dong. Nah waktu itu kan terjun di dunia, iya cuma itu. Lebih ke kalau kita lebih mewakili remaja ke CCA dengan kadang jadi pembina remaja di Lemas. Lalu habis itu lanjut ke pemuda. Kalau apa yang kena jadi tim kerja atau panitia? Ya dulu ada kegiatan-kegiatan berbagai begitu. Ada sih. Kalau jadi tim kerja. Cuma kita lupa kok. Yang pasti ada banyak sih. Mulai dari tim kerja kolom, baru mulai dari itu tim kerja setiap kali ada kegiatan remaja ataupun pemuda, banyak kali loh. Lebih terlibat. Tapi kita sebenarnya sih lebih suka ya bantu-bantu gitu. Biasa kan kalau di jadi tim kerja begitu ada DP kisah-kisah lucu, biasa dia cari dana. Oh iya. Beda ceritakan. Kalau kisah lucu cari dana, aduh. Kalau zaman sekarang tuh mungkin entah kalau masih ada tuh jadi door to door. Nah itu komang mesti siap mental, siap untuk ditolak. Kamu pernah apa ya? Ini lucu ini. Bador tuh Bador di kalau masih tong satu wilayah jadi Jumat di sebelah di orang masuk tuh di rumah tuan rumah kasih masuk ke orang tuan rumah kasih masuk ada perlu apa orang dari remaja suruh kegiatan apa mal kalau nggak salah itu orang udah panitia Lomas dan CCAS tuh
waktu itu DP ketua honoris kalau nggak salah ya, so lupa lagi, tidak lupa. Nah, kong sudah so masuk, so cerita tuh ibu so beli no, tuh ibu so beli tuh yang orang jual, pas so beli, kong kita lihat di dinding, orang aduh tak so lupa di tahun-tahun waktu itu, tuh lihat di dinding lupa ada tulisan apa namanya, ya agama sebelah dan mana ya ketuban tuh kata orang, cuma dari situ ada pengalaman lucu, bukan lucu juga tapi ya ternyata dari lintas agama juga ada apa keterpanggilan untuk saling membantu gitu. Harusnya juga orang di sini begitu. Lucu. Iya sih lucu. Lucu kan, jangan makan. Terus bagaimana JP cerita awal mula sampai punya budaya itu dalam saya? Oh itu kembali lagi sih. Kalau dulu ya memang masa remaja kan ya belum bilang masih abu-abu. Masih abu-abu. Jadi belum tahu mau pilih jalan yang mana. Nah waktu itu ya memang kalau untuk ibadah formal masih jadi ikut. Kita lupa remaja biasa. Cuma itu pas mari kita masih ingat lagi begitu. Kita ada duduk di atas motor pakai dari ke rumah ini cùng orang teman-teman pembina remaja yang dulu bukan langkah Evo itu dan lain dan kita satu tim dulu CCA pertama ada sering Kak Rati. Nah berjalan di muka sini kok numpang yang beri maju waktu ikut CCA kebetulan ada satu slot kosong dan waktu itu kan aduh ya, kita nggak pernah tahu nih mari itu puji Tuhan kita itu kalau nggak salah langsung bukan juara, malah orang masuk HPR Serie A waktu itu tahun musik. Kok lama kelamaan, so mulai terlibat karena kan kalau ini apa? Bagaimana? Karena kan kalau mau tahu kalau lupa jadi ikut CCA sekarang kan lupa DP bahan pertama kan HPR tuh otomatis ada CCA selanjutnya DP bahan sama jadi itu karena suka belajar ya ikut tuh dari tahun ke tahun lama-lama so tak ikut kemudian so naik ya sama dengan kelas orang naik jadi DP pelat DP coach sambil orang ikut dan sebagainya. Susah nggak sih kan itu CCA itu banyak bahasa. Kalau dulu tuh mungkin lupa belum sekarang masih sadap kalau masih umur remaja DP dong bilang masih fresh tuh masih baru mau isi dulu kita waktu pertama kali kita ada DP bahan itu Markus kok kita mesti hafal itu satu Markus apa mau bercerita lagi ya pokoknya begitu yang pasti DP susah, bukan susah, malahan sebenarnya kalau lupa rekan-rekan remaja menanggapi itu dia dengan rasa tertantang. Karena kalau baru lihat begitu, aduh susah ini, iyo malahan mau down, malahan jadi sebuah tantangan. Kalau sekarang masih ada baking story bang soal belajar. Kalau dulu ayat per ayat yang harus hafal. Jadi di saat misalnya tuh Kak Pembina kan dulu ada banyak orang petanya, orang mesti lain kali tak bilang coba sebutkan misalnya Markus 1 top dan DP pasal 1 semua. Jadi orang bilang sebagaimana dengan itu yang tertulis. Masih ada tuh detail kitab di situ terus warna-warni jadi setan sampai kita apa? Kartu peserta ada kita rekoleksi dari dulu. Cuma tuh lain hilang ada beberapa. Nah kalau terang berceritakan tadi perbedaan remaja dulu dengan remaja sekarang. Kebanyakan juga remaja sekarang kan so malas ibadah. Pina Erik pandangan pada orang malas ibadah. Remaja kan. Kalau remaja ya mungkin kalau remaja memang mungkin itu juga salah satu PR dari pembina remaja juga, no? Karena kan itu remaja belum apa pemikiran pemuda, jadi ada yang memang keterpanggilan sendiri, ada yang memang
Ada yang memang mesti panggil. Mau bisa ngamak juga. Guys, karena ada anak dulu. Pembina guys. Kami sulit kan tadi baca cerita perbedaan remaja dulu dengan remaja sekarang. Kebanyakan remaja sekarang itu malas pergi ibadah, untuk kurang mau dipanggil, tunggu lagi kunyit datang. Kena pepedangan, orang itu bagaimana? Remaja kan, ya kalau kita sih, kalau dari kita pribadi pandangannya pertama mungkin ke kakak pembina mesti lebih intensif lagi bareng-bareng, tapi ya memang mesti lebih kreatif no? Karena kan dia tuh masing-masing anak remaja orang ada kepribadian sendiri tuh, ada yang kurang cuma panggil sekali, ada yang mesti pulang-pulang, ada yang mesti datang dong ke taman, ada tuh itu sih ya. Tapi kan tuh yang paling utama keterpanggilan dari pribadi itu yang sebenarnya kakak-kakak pembina mesti pupuk dari awal Pak adik-adik remaja, karena nantinya kan orang juga di saat orang tiba di umur pemuda nantinya orang akan seperti itu beribadah lebih dari beribadah atas keterpanggilan sendiri. Biasakan kalau tamang ini nyak pidi yang pidi lagi gitu. Iya, biasa kan begitu. Itu paling banyak cewek itu kan. Iya, biasa gitu. Kena soal berapa lama Ya, tua pemuda, kebutuhan sekarang soal 3 tahun. kita sambil Dia kalau tua pemuda 4 tahun. 4 tahun masa pelayanan. 50 tahun. Iya, sama dengan pensus lagi. Jadi Pena selama sekitar 3 tahun Pena menjabat sebagai penatua pemuda. Menurut Pena Erik sendiri apa sih arti penatua pemuda itu? Arti penatua pemuda, kalau menurut kita secara pribadi, secara organisasi dia itu sebagai seorang pemimpin kepada rekan-rekan pemuda yang ada di dalam jemaat. Tapi kalau dari internal kita pribadi, menjadi seorang penatua pemuda itu butuh perjuangan yang sangat besar, perjuangan, pengorbanan dan sebagainya. Pengorbanan dalam artian pengorbanan dengan yang pasti, yang selalu kita aja tanamkan pada kita diri bahwa seorang ketua terlebih di pelayanan orang itu adalah sebagai dalam tanda kutip orang itu jongos dalam artian orang kan pelayan, terkadang kan orang gara-gara saya bilang atau pemuda lupa ya kayaknya orang rupa tak angka sedikit, tapi kita lebih ke di saat panggilan itu rupa misalnya dua pakai pena kita perlu tanggung jawab kita pribadi supaya tak angka kita sih itu cuma entah plan khusus lain, tapi yang pasti kalau kita karena kita tanamkan itu yang kali jadi modal. Jadi kalau misalnya tiba saat ada pergumulan, misalnya ada orang mau bikin sebuah pelayanan cuma kita yang otomatis orang yang harus turun langsung, karena bukan orang cuma duduk orang lihat itu orang sama loh itu kalau lupa orang belajar di Alkitab tuh sama dengan Tuhan Yesus jadi gembala mesti ya dengan penuh kasih untuk bilang pada teman-teman pemuda lain lagi mau mengajar dalam pelayanan. Ada nggak sih rekan-rekan pemuda yang pengmalawang, ngabal-ngabal juga Pamalawang ya ada nomor tuh, apalagi di kompleks ini kan banyak tuh teman-teman pemuda lagi Pamalawang, cuma iya sih banyak, cuma itu. Ada aku nggak beda, misalkan bersama dengan kamu sama pemuda tuh akan enak tuh gimana Lain kali sih kalau kita pribadi, karena kan beda-beda tuh beda-beda umur, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kalau yang lebih tua, ada beberapa cara sih, ada yang lebih ke sopan, ada yang lebih ke, karena mungkin lebih tua juga orang berteman, ya lebih ke
dipanggil sebagaimana orang berteman. Apalagi kalau yang orang rata-rata kok di sini kan so lama tuh berteman. Beda dengan kalau lupa di kompleks-kompleks lain tuh banyak tuh teman baru. Kalau di sini rata-rata cuma muka yang sama terus tuh. Sama lo dengan wanita itu paling begitu. Pena kan ini sampai anak muda sekarang sudah menjadi kepala rumah tangga. Gimana sih bicara Pena manajemen waktu supaya Pena boleh menjalani itu semua meskipun Pena sibuk sebagai orang tua, sebagai rumah tangga, sebagai puasa kerja. Iya sih. Pertama yang pasti selama orang harus tahu orang bertanggung jawab sebagai anak tua pemuda. Nah dari situ kalau kita sih prefer memang kalau mau diurutkan sebenarnya kalau kita secara pribadi pelayanan umum keluarga baru kerjaan, tapi setelah semua menjalani itu sebenarnya ini 3 hal yang menurut kita orang ada di posisi yang sama, tapi orang harus lebih bijak untuk memanfaatkan waktu karena kadang kan lupa contoh, kadang kita kerja kali sampai lag, kita mesti seimbangi dengan kita pekerjaan supaya misalnya kita mau cepat mau pergi ibadah. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya ada misalnya harus berkumpul dengan keluarga atau apa, ya kita yakin keluarga lebih mengerti itu kalau misalnya ada pelayanan ya otomatis lebih fleksibel dan beda dengan pelayanan. Tapi yang pasti seimbangi dengan mesti tahu atau gitu. Nah kalau ke depan, Pena harapan ke depan apa yang Pena ingin ke depan sebagai Pena tua pemuda, apalagi kan tinggal 1 tahun toh. Rencana ke depan. Harapan dan rencana ke depan yang pasti untuk orang bukan kita sih, karena kan orang dalam komisi tuh pasti orang komisi tetap akan memperjuangkan yang terbaik nih, mulai dari segi pelayanan dan segi kegiatan-kegiatan. Tapi mungkin untuk ke depan orang juga belum tahu apa yang mau terjadi ke depan tuh, apalagi sekarang semasa pandemi. Ya mohon maaf juga untuk teman-teman saat ini untuk ibadah pemuda jarang dan orang berbikin, bukan jarang, untuk saat ini kan masih belum ada apa dong bilang larangan berkumpul. Kita juga mungkin mau berpikir juga inovasi dengan teman-teman lain, entah itu ibadah online atau video atau bagaimana. Cuma ya memang untuk saat ini orang juga komisi belum ada perbincangan terkait orang di rencana ke depan, mungkin secepatnya. Kalau Pena pesan atau jangan For tahun depan. 1 tahun. Nah, ini penting sih kalau menurut kita. Karena, mau sedikit flashback lagi dengan kita dulu tuh. Pertama, kita juga nak pikir tuh kalau kita itu jadi penatua. Cuma ya mungkin Tuhan berjalan atau mungkin ya semua kan Tuhan yang atur tuh. Atau ada konspirasi di belakang gitu. Nah itu, tapi kan semua Tuhan yang atur. Jadi apapun, ya, misalnya siapa yang terpilih, dia harus menerima. Nah, sebelum dia menerima itu, otomatis dia juga harus siap. Karena kalau mau bercerita dari pengalaman, memang sebanyak sih yang lewati. Jadi siapapun yang terpilih, mulai dari DPP Natura sampai DP komisi di dalamnya, dorong itu harus siap. Nah, harus siap dengan cara apa? Sebelum pemilihan, yang selalu kalau nggak salah ada DP pelatihan. Nah itu pelatihan itu terkadang ada beberapa saat di mana orang cuma ikut pelatihan, ya cuma ikut-ikutan, mungkin karena ikut rame atau apa. Tapi sebenarnya di balik DP materi-materi itu semua sebenarnya itu adalah materi-materi yang nantinya mau bentuk orang sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini pemimpin mulai dari penatua, mulai dari DP komisi-komisi lainnya, supaya di saat
pemilihan, memang juga itu LKPD itu adalah salah satu syarat. Setelah mau pemilihan, orang itu akan merasa siap dengan kita harapan yang terpilih. Orang itu sudah ada future ke depan. Orang sudah ada, oh kalau kita jadi sama dengan ketua pemilihan presiden, orang kan selalu visi dan misi itu. Ya, begitu juga yang kita harapan ke depan siapa yang terpilih, orang sudah ada future dan orang dream, orang mau ke depan harusnya bagaimana ini pemuda organisasi yang pasti terutama memuliakan nama Tuhan dengan membangun itu pelayanan kepemudaan dalam lingkup kepemudaan di sini dengan yang terlebih ke jemaat khususnya. Nah, apa Pena berpesan for anak-anak remaja zaman now sekarang? Anak-anak remaja zaman now untuk yang sekarang ya, pertama adik-adik remaja pertama yang mau bersekolah, kita yakin sekarang juga gara-gara pandemi ada remaja yang mungkin terkendala dalam hal belajar. Pertama, sebenarnya ada kendala sih kalau semua lancar-lancar itu tuh. Lengkali kan tapi kendala cuma teknis, cuma misalnya jaringan. Ada orang kira di sini orang yang keluar di tahu di sana tuh kan begitu. Begitu juga yang kita lihat orang Indonesia ini alami untuk terjadi berita lengkali. Nah, pertama kalau itu tetap semangat juga dalam beraktivitas, karena di masa-masa pandemi orang juga yang boleh terlalu banyak keluar kan, segala sesuatu dibatasi. Yang pasti kalau misalnya ada ibadah ataupun kalau boleh bercerita dengan teman-teman atau ibadah kecil-kecilan, ada baiknya orang lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang utama karena zaman sekarang mau dilihat itu sendiri, mau cari ibadah saja susah. Cuma ya karena teknologi dan informasi yang sering di channel ini tuh akhirnya boleh menyuarakan sebuah bentuk pelayanan dalam multimedia. Bisa juga kan orang sekarang ibadah orang boleh lihat dari YouTube, lebih canggih tuh. Tapi yang pasti tuh diutamakan tuh orang PHP ini, kalau adik-adik remaja khususnya. Baru ya tetap jangan cuma rajin di kegiatan-kegiatan remaja, yang pasti seimbangi, jangan cuma baik-baik ke teman-teman yang ada di luar, seimbangi juga dengan orang-orang yang ada di rumah. Nah itu yang sebenarnya utama. Baru orang keluar, pokoknya jadi berkat untuk orang lain, terlebih keluarga dan juga Tuhan. Nah, Pena, terakhir sebelum terang mau closing, terang mau apa ya? Games lah sedikit. Tanya jawab cepat. Ya, mau juga. Ini sebelum video sebelum ada ini berupa Pena. Kalau mau juga pertanyaan cepat. Jadi ada dua pilihan yang kalau mau cepat Pena mesti jawab cepat, spontan. Berapa pikir? Berapa pertanyaan ini? Berapa? 10. Aduh, kita coba ini. Oke, jadi pertanyaan pertama. Siap Pena? Siap. Melayani atau dilayani? Melayani. Penatua pemuda atau penatua remaja? Penatua pemuda. Kreatif atau rajin? Rajin. Nomars atau CCA? CCA. Kaya tapi sedikit waktu atau sederhana tapi banyak waktu? Sederhana tapi banyak waktu. Kembali ke pemuda atau kembali ke remaja? Remaja. PSR atau FSPG? FSPG. Keluarga kecil atau keluarga besar? Keluarga kecil. Banyak orang tapi suasana tidak fokus atau sedikit orang tapi fokus? Sedikit orang tapi fokus. Terakhir. Ayo. Sama-sama, tuh, 2, 3. Angel atau Niki? Sampai Karena right tuh kanan. Sekian. Terang bikin seru sekali tadi. Perbincangan asik. Ya. Terima kasih, Pak Erik. Sudah menyediakan waktu
kalau Jadi ada kita makan semua. kalau ada salah-salah yang terbilang Iya. atau Salah nyata kata. apa, mohon maaf juga tuh. Karena yang pasti tetap semangat for Karunia Kreatif Cafe. Mudah-mudahan selalu berkarya. Jangan nanti tengah-tengah kok drop ulang. Yang pasti kalau misalnya di atas ada yang hilang, mesti ganti dari penerus Store supaya tetap berjalan. Sukses for pelayanan remaja dan juga buat pelayanan pemuda, juga buat pelayanan di Jemaat Karunia. Terima kasih. Terima kasih Tina, semoga dalam tayangan kali ini itu boleh memotivasi for teman-teman remaja, pemuda yang ada di luar sana mulai lebih rajin Ibadah, ikut kegiatan. jangan malas-malas. Coba tadi pesan for teman-teman semua di rumah. Pokoknya ketuk ya itu loh, kalau rupa dari remaja perbiasakan rajin dari remaja. Nah, lama-lama di saat Moniso pemuda, Moniso tahu sebenarnya mau pilih mana yang betul tuh. Di saat ada keterpanggilan begitu, di saat ada ibadah atau kegiatan lainnya, Moni lebih keterpanggilan bukan karena orang panggil. Itu sih yang utama. Yang pasti semua for Tuhan. nah ini tahu. Sampai di sini dulu tamu video kali ini. Jangan lupa like, komen dan di subscribe channel YouTube ini, dan tetap ikuti sampai video-video selanjutnya. Bye bye. Makan dulu. Makan dulu.